masuk ini ya, udah mau masuk Bundaran HI ya. Iya, ini mungkin kurang sedikit lagi nih, sekitar 3 kilo lagi nih sepertinya Bang. Rencananya di Bundaran HI nanti rombongan akan berhenti dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Step atau trofi berikutnya yang kita harap bisa didapat timnas adalah kita bisa menjuarai Piala AFF ya. AFF ya. Mengakhiri juga puasa, bukan puasa, kita belum pernah juara. Pernah soalnya. Kita belum pernah menjadi juara di Asia Tenggara sejak tahun 96 pialanya dibuat. Dan terakhir Januari kemarin Piala AFF 2023 kita gagal dan ya ini kita juga sangat kaget dan alhamdulillah ini merupakan budaya yang bagus. Kita mulai ini kontingen Indonesia seluruhnya mati. Ini bikin langsung pakai ya baik, bagaimana Mas? Silakan tadi tanggapannya. Ya ini ternyata antusias masyarakat menyambut seluruh kontingen Indonesia dari SEA Games ini sangat tinggi. Ya mungkin masyarakat sudah haus dengan momen bahkan prestasi yang bisa menjadi inspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, supporter bola juga haus banget setelah 32 tahun. Tanggapannya gimana Pak? Ya, di sini ada supporter bola dan seluruh cabur ada. Cabur juga hadir. Basket putri itu 64 tahun menunggunya. 64 tahun menunggunya. Berarti targetnya tercapai nggak? Target medali jauh tercapai di atas, namun satu dari Pak Jokowi menjadikan Indonesia peringkat 1 belum tercapai. Tapi banyak sejarah yang tercetak dalam SEA Games ini. Jadi tidak perlu peringkat 1, namun banyak sekali cabur-cabur dia mencapai sebagai awal mula dan ini merupakan energi yang baik dan inspirasi untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Baik, bagaimana nih dukungannya selama di sana selain Menpora siapa saja yang hadir Pak? Oh banyak sekali banyak sekali menteri-menteri hadir dan juga para selebritis dan tokoh masyarakat hadir semua. Baik, luar biasa. Bagaimana satu kata untuk perjuangan seluruh atlet-atlet Indonesia? Hebat. Satu kata untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Maju. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, itu dia tadi wawancara saya dengan Menpora yang juga bergabung di atas bersama Garuda Muda, Mas Yudi dan juga kawan-kawan. Turun bergabung bersama melihat bagaimana membawa medali emas bagi seluruh Garuda Muda untuk memperlihatkan ke seluruh masyarakat Indonesia di sini. Turun. Ya, pemirsa, pasukan Garuda Muda tiba di tanah air pada Kamis malam dan inilah sambutan yang dilakukan oleh dengan skor 3-2. Oh, tadi digantung sama si Tito tuh. Ya. Dua aja belakang. sudah tampak di sana. Di mana di sana juga dibuat panggung untuk menghibur warga ibu kota yang turut merayakan sukacita kemenangan timnas U22 di SEA Games 2023.
di Bundaran HI ya. Iya, ini sudah di Bundaran HI ini. Ibu-ibu ini sudah berkumpul. Rupanya ini berkumpul tepat di depan panggung nih sebenarnya ibu-ibu nih. Nah, Oh, tapi ini masih ada bis yang ketinggalan di belakang kayaknya. iya. Ini di Masih di Sudirman ini. Sudirman ya ini ya. Iya. Kolong jembatan ini kan? Iya. Bundaran Semanggi ini kan? Semanggi. anak-anak. Iya. Kawalan dari pengguna motor ini terus mengawal tingkat yang ditumpangi oleh para pemain timnas. Untuk aktivitas ini mungkin pengguna Transjakarta juga tidak diaktifkan terlebih dahulu sepertinya ya Bang ya? Iya. Ini anak-anak sekolah kayaknya pada bolos atau dipulangkan lebih cepat ini. Mereka tentu ingin menyaksikan pahlawan-pahlawannya yang selama ini mereka lihat di layar televisi. Hari ini mereka menjadi dekat di depan. Waduh, ini ada di atas jembatan juga berdiri nih. Bahaya cukup juga ini. Membahayakan sebenarnya. Terlalu riskan. Betul. Kita minta juga ya pada masyarakat untuk menjaga jangan sampai menodai atau timbul korban yang tidak diinginkan dari perayaan yang meriah ini. Iya, ikut dalam euforia boleh-boleh saja, tapi keselamatan harus nomor tetap satu ya. Jadi nomor satu. Wah, ini juga jadi hal yang menyegarkan begitu rupanya Bang buat pemandangan bagus harga ibu kota. Betul. Kita berharap pemain tidak larut dalam euforia karena dipastikan 1 minggu ke depan ini mereka akan menjadi selebriti
yang akan diundang Kemana, ke acara sana, mana, sini ke acara ya, Bang, mana. Saya berharap mereka tidak larut dan mereka harus fokus lagi untuk berlatih. Iya. Karena ada agenda besar juga sudah menanti di depan. Mereka juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut Liga 1 yang sebentar lagi akan bergulir. Artinya pelatih ini punya peranan yang sangat sentral sekali ya Bang ya untuk itu menjaga semangat biar Ya. tidak kendor dan tidak terlena begitu dengan kemenangan ini gitu Bang ya. Betul sekali. Seperti yang Coach Indra Safri sebutkan dalam wawancaranya bahwa 1 minggu bebas, setelah itu latihan lagi gitu. Ya. Jadi pemain tidak boleh berlama-lama berlarut karena mereka bukan artis, Betul. mereka bukan Selebritas begitu ya Bang. selebritas, mereka adalah atlet yang harus menjaga pola makan, pola latihan. Betul, dan disiplinnya begitu Bang ya. masih banyak Ini tantangan ke depan. kita lihat terlebih dahulu nih Bang ini di GBK ini. GBK. Gelora Bung Karno ada Di panggung patung panah ya. untuk nanti merayakan timnas setelah tadi sempat berkeliling dan akan menuju Bundaran HI dan nantinya akan kembali ke Finishnya GBK. di sini nanti. Betul. Nah ini buat warga ibu kota yang saat ini mungkin masih ada di rumah begitu ya berencana ikut dalam kemeriahan ini. Kalau belum berangkat mungkin kalau berangkat menujunya ke sini ya Bang ya. Ya, sepertinya ya. lebih bagus memang menunggu di GBK sepertinya untuk menghindari iring-iringan karena iring-iringan terus berjalan, kemacetan yang bertambah. Mungkin yang bawa anak-anak atau yang bawa keluarga lebih bagus menunggu di GBK karena acara ini mungkin akan terus berlangsung meriah sampai sore mungkin. Bisa jadi. Sampai setelah sholat Jumat bakal lanjut lagi mungkin. Saya sholat Jumat mungkin ada jeda sejenak setelah sholat Jumat Dan akan lanjut lagi di GBK. Kalau lihat persiapan panggungnya sih ini kayaknya panggung buat panjang ini. Jangan bisa sampai malam ini Bang. Hari ini benar-benar pestanya Ya. penggemar sepak bola tanah air. Ya. Kita saksikan bersama pemirsa ini visual terkini dari tim kita, tim MNC Group yang ada di atas bus yang membawa kontingen Garuda Muda. Sudah ada rekan kami Ayah Nufus di sana dengan laporan terkini. Halo Ayah. Ayah Nufus. Iya, Ayah Nufus ini ada di tengah-tengah para pemain. Ya, silakan Ayah. Ya, rupanya terputus. Kita akan terus melihat bersama-sama pemirsa bagaimana kawasan Sudirman Tamrin menuju Bundaran HI dipenuhi oleh mungkin ratusan ribu mungkin ini Bang ya. Iya, ratusan ribu nih. Ratusan ribu warga ibu kota tumpah ruah di sini, dan ini di sekitar kawasan ini kan kawasan perkantoran begitu Bang, mungkin Ya, saya pikir karyawan juga dikerahkan semua turun dari tower-tower menyambut mereka di pinggir Jalan Sudirman. Anak-anak sekolah dipulangkan lebih cepat. ya. Dan saya lihat orange banyak sekali, ini pasti pendukung The Jack. Ini lautan api, lautan supporter, manusia ini, lautan supporter ini Bang. Jakarta ini dipenuhi oleh supporter. Pak Erik sumringah sekali sepertinya hari ini, semangat beliau bersama Pak Menteri Olahraga. Senyumnya mengembang terus dari pagi. Saya pikir Pak Erik berprestasi, Menporanya juga menoreh prestasi, dua-dua memecahkan rekor. Rekor yang sudah lama hilang ya. Terakhir kita mendulang emas banyak itu di
SEA Games Manila 89. 89 ya Bang ya? Nah, Itu rekor kita itu? Iya, itu rekor kita, 104 medali emas. Baru hari ini kita dapat hampir menyamai 87 emas dari target yang dibebankan Pak Jokowi itu 69 emas. 9. Ini menjadi lembaran dalam tanda kutip buat Menpora. Begitu juga timnas kita setelah 32 tahun mendapat medali emas SEA Games, ini jadi lebarannya buat Pak Betul. Erick Thohir. Jadi yang berbahagia hari ini ada 2 menteri kita ya. Satu Menpora, satu Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua Umum PSSI. Jadi wajar kalau pestanya sampai tumpah ruah di jalanan seperti hari ini. Betul, Bang. Ini kita coba lagi terhubung dengan rekan kami Aya Nufus. Aya. Iya. Jadi ini saat ini saya sedang ada di tengah-tengah antusias dari Garuda Muda, official dan juga seluruh tim dari PSSI yang juga ikut membahagiakan para Garuda Muda untuk menyambut seluruh supporter. Bisa kita lihat di sana betapa meriahnya antusias dari Garuda Muda. Di situ ada Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan, ada Nano juga dan seluruh tim dari official yang ikut menyapa seluruh rakyat Indonesia yang sudah berkumpul di Jalan Sudirman saat ini. Dan sejak dari awal tadi ini tidak berhenti, Garuda Muda terus menyapa bersama-sama, kemudian juga menyanyikan lagu dari dadaku, kemudian juga oleh-oleh, dan begitu banyak sekali lagu-lagu yang membuat hati begitu bahagia dan juga kami akan terus melakukan arak-arakan hingga nanti tiba di Bundaran HI. Dan selain tadi saya sudah berbincang dengan ketua PSSI, dan sekarang saya ingin berbincang dengan Waketum PSSI yang juga ditunggu-tunggu pastinya. Bapak jangan dinamakan Bapak Zai ini kalau saya manggilnya ya. Pak Zai, Pak gimana Pak melihat begitu bahagianya seluruh supporter sepak bola Indonesia? Ya, kita bisa lihat bagaimana ekspresi dari masyarakat kita terhadap kemenangan SEA Games. Tadi dalam penantian 32 tahun selama menanti tahun 2023 ini terwujud kita menjadi juara SEA Games. Saya kira ini harapan masyarakat harus kita jawab dengan kerja keras. PSSI tentu akan melaksanakan sebuah program yang bisa membuat sepak bola kita ini makin maju ke depan, dan tentu masyarakat kita makin senang. Ya, kita tahu bahwa memang sepak bola ini adalah olahraga nomor 1 yang kayak di Indonesia gitu, melihat antusias masyarakat begitu luar biasa. Kalau Bapak saya bukan sejak awal sudah selaras ya, membicarakan terkait mental, seperti apa Pak ini? Ya, memang seperti yang saya pernah sampaikan bahwa mereka yang sudah masuk menjadi peserta SEA Games itu adalah secara fisik, secara teknik, taktikal, strategi dari pelatih sudah hampir mirip-mirip. Saya akan menentukan dalam itu sejauh mana kesiapan mental dari para pemain, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Jadi kami benar-benar berfokus pada mental sehingga kami mau menambah lagi psikolog yang kita kirim ke Kamboja waktu itu. Kalau kita lihat fasilitasnya banyak sekali ya Pak, tidak hanya fasilitas seperti itu di sana, tapi juga persiapan fisik. Iya. Ini ada mereka di sini dengan cara yang Mereka harus wawancara Bapak, Pak Zai, saat kita untuk masa depan sepak bola Indonesia, insya Allah kita akan bangun dan maju. maju. Terima kasih Pak, supportnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ini kita saya sama sekali sudah bincang kita sudah ketemu sejak di Kamboja, dan kita melihat begitu banyak dampingan yang sangat luar biasa dari ini. Kalau kita melihat memang sejak awal selalu mengutamakan dan memprioritaskan mental saja, mental seorang berjuang begitu ya, punya memang sepak bola itu salah satu Indonesia dan juga timnas seluruh masyarakat Indonesia. Begitu sekali antusias dari pemerintah dan juga official, kami akan terus bagaimana nanti jalannya akan ini. Pak, topinya Pak. Topi Bapak dari Ajudan. Itu nanya nanti. Kalau saya mau turun, Bapak hati-hati ya.
Sepertinya rombongan belum masuk Bundaran HI ya. Belum ini sepertinya. Ini masih di Sudirman. Sudirman. Ya pemirsa, ini kita saksikan kembali bagaimana iring-iringan situasi terkini di mana timnas yang berada di bus terbuka begitu ya, ini akan segera menuju Bundaran HI, semakin dekat. Ini semua komunitas rupanya hadir di sini untuk turut serta mengiringi dan bergembira, berbahagia dan berbangga atas prestasi yang luar biasa ini pemirsa. Ya, sebagai catatan hari ini adalah prestasi setelah Indonesia sempat puasa gelar juara atau piala di cabang sepak bola begitu ya Mas, setelah 32 tahun, terakhir tahun 1991. Dan ini merupakan secara keseluruhan Indonesia telah melampaui target peraihan medali emas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo saat pelepasan dengan target 69 emas, dan Indonesia akhirnya mendapatkan posisi ketiga ya Bang ya? Ya, posisi ketiga SEA Games 2023 dengan raihan 87 medali emas. Ini artinya telah melewati target. Lebih target 18 ya Bang ya? 18. Ya, hampir 18 dari 69 yang dibebankan oleh Pak Jokowi. Betul. Iya. Kalau dari catatan Anda Bang Effendi ini selain sepak bola, cabang olahraga apa lagi nih yang patut untuk mendapatkan apresiasi ini Bang Effendi? Tentu. Karena basket ya infonya ya. Iya, basket kita juga memecahkan rekor ya. Untuk pertama kali basket putri kita meraih medali emas. Padahal kompetisi basket putri kita nggak punya. Iya, gitu. Betul. Ini juga luar biasa. Tapi yang paling membanggakan lagi, kita sangat superior di voli putra ya. Kita juara 3 SEA Games berturut-turut. Ini memang olahraga idamannya masyarakat Indonesia selain bola. Betul. Voli kalau kita lihat di setiap pelosok Indonesia, di kampung-kampung selalu dimainkan. Betul. Dan wajar kita bisa jadi juara di voli putra 3 kali berturut-turut, perkasa sekali kita. Betul. Nah, ini juga karena kompetisi voli juga rutin digelar, baik putri maupun putra, sehingga memang secara kualitas voli kita sulit ditandingi oleh negara-negara lain. Karena kalau melihat prestasi dari basket putri ini, apakah ada kemungkinan setelah kita mendapatkan emas, apakah kemungkinan ada liga tersendiri? Seharusnya ini juga menjadi step awal, langkah awal PB Perbasi untuk mau menggulirkan kompetisi putri. Karena sayang sekali kita nggak punya kompetisi tapi bisa juara SEA Games, itu luar biasa sekali sebenarnya. Dan itu menjadi kejutan. Dan luar biasanya di final kita tampil perkasa sekali gitu kan, mengalahkan sampai skornya jauh itu. Jadi negara-negara yang kita kenal jagoan basket seperti Filipina dan Thailand bisa dihajar sama tim putri Indonesia, ini luar biasa. Ya, kita menuju rekan kita, ini ada Muharlin di sana di kawasan Bundaran HI. Oh, di JP Opini sih ada rekan kita Muharlin di sana. Selamat siang Muharlin. Ya, baik, selamat siang Gede dan juga pemirsa. Ini nampaknya di belakang kami sudah mulai terlihat iring-iringan dari para supporter
timnas U21 yang segera melewati jembatan pinisi ini di Jalan Jenderal Sudirman. Ini begitu terlihat sepertinya ini rombongan dari anak-anak motor yang mengawali konvoy yang nanti akan diteruskan oleh para pemain serta ofisial dari timnas Indonesia usia 20. Selain itu juga di jembatan pinisi di Jalan Jenderal Sudirman sudah dipadati oleh banyak masyarakat yang sudah terlihat euforia serta antusiasmenya sejak pagi tadi untuk menyambut konvoy kemenangan timnas U21 yang berhasil meraih medali emas dalam gelaran SEA Games 2023 di Kamboja kemarin. Sudah terlihat di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di JPO Karet atau di jembatan pinisi. Selain dari warga masyarakat, juga tadi kami sempat melihat ada dari kalangan pelajar SMP serta pelajar SMA yang sudah memenuhi serta memadati sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini. Lalu juga selain itu ada kelompok marching band yang nantinya juga akan menyambut kedatangan dari iring-iringan para pemain serta ofisial dari timnas U22 yang nantinya akan melewati serta melintasi jembatan pinisi yang akan menuju ke Bundaran HI. Terlihat dari seragam yang dikenakan oleh para kelompok marching band ini berwarna merah putih yang melambangkan kebesaran lambang negara kita, yaitu negara Indonesia merah putih. Gede dan juga pemirsa, ini sejumlah agenda sudah dibuat oleh PSSI untuk konvoy pada pagi hari ini untuk merayakan keberhasilan timnas U22 pada gelaran SEA Games kemarin, yang mana setelah 32 tahun lamanya Indonesia kuasa juara, namun pada tahun 2023 ini timnas Indonesia mampu meraih torehan emas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat di tanah air dengan meraih medali emas setelah mengalahkan timnas Thailand dengan skor yang cukup telak, yaitu skor 5-2 yang mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara sekaligus memenangkan medali emas setelah 32 tahun lamanya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada malam tadi, rencananya seluruh jajaran pemain dan ofisial tim bersama dengan Ketua PSSI Erick Thohir akan meramaikan konvoy yang sudah dimulai pada pukul 8 pagi tadi, di mana ada beberapa rute jalan yang akan dilewati oleh iring-iringan atau arak-arakan dari konvoy ofisial serta timnas Indonesia ini. Di antaranya rombongan tadi sudah memulai start dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu konvoy akan lanjut menuju Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, yaitu di tempat saya melaporkan saat ini, yang dimana Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di jembatan pinisi sudah dipadati oleh banyak masyarakat bertumpah ruah di jembatan pinisi ini yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan serta iring-iringan dari para Garuda Muda Indonesia yang berhasil membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Gede dan juga pemirsa, ini kami terus menunggu serta memantau detik-detik kehadiran atau kedatangan dari iring-iringan yang diperkirakan akan melewati jembatan pinisi ini dalam waktu dekat dan sudah tidak lama lagi, yang kemungkinan akan melewat ke Jalan Jenderal Sudirman ini. Lalu setelah konvoy menuju Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, kemudian nantinya setelah dari sini iring-iringan arak-arakan konvoy dari timnas U22 kemudian akan berlanjut melewati Bundaran HI, dan di sana juga nanti akan ada berbagai parade serta ada berbagai acara lain tepatnya di Bundaran HI, di mana nanti setelah dari Bundaran HI iring-iringan akan berlanjut
serta berakhir kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya Gede dan juga pemirsa, kami akan terus memantau kedatangan dari rombongan yang segera mungkin sesaat lagi akan kembali akan datang melewati Jalan Jenderal Sudirman ini. Kembali ke Gede. Ahmad Muharlin dari JPO Pinisi, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan breaking news. Selamat datang sang juara usai jeda berikut ini.